Oke, jadi kita mau review ini, review apa? Mencari masalah aki motor Mio sering drop. Ya, nanti sebentar-sebentar, 2 hari 3 hari baterainya drop. Harus dicas ulang, dan ternyata penyebabnya itu di kiprok. Kalau aki sering tekor itu masalah di kiprok, bisa juga spool di dalam sini. Spool itu bisa juga bermasalah. Nah, jadi untuk spool itu kabel soketnya ini keluaran dari spoolnya yang 3 biji. Kelihatan ya dari spool ini. Spool ini jenis tegangannya AC, terus nanti ke kiprok. Kiprok ini diolah jadi DC, tegangannya yang keluar itu merah dan hitam massa untuk ngetes ini, ngetes aki. Proses simpelnya seperti itu. Jadi ini kendalanya ini di kiprok, baterainya itu sering drop, dipakai seminggu drop. Jadi itu permasalahannya di kiprok. Nah, cara mengetahui kalau kiproknya itu yang bermasalah, itu dari kita cek pakai tester. Nah, ini kiprok yang bagus ya, jadi kita coba nih cara mengukur menggunakan tester digital ya. Nah, ini kiprok yang rusak yang mau kita tes, dan ini kiprok yang baru ya. Jadi mau kita tes ukuran tegangannya. Jadi yang seperti dijelaskan tadi, kalau yang putih ini, kabel putih ini itu dari spool, yang hitam massa, nanti keluaran dari kiprok ini yang merah itu untuk ngetes aki ya. Jadi kita lihat nih. Banyak nih. Nah, ini motor udah hidup, jadi kita cek tegangan keluaran spool ya. Spool itu keluarannya AC, kita tulis ini AC ya, gelombang AC. Jadi langsung saja ini yang hitam ke massa, yang putih ke merah, positif. Kelihatan ya. Nah, ini kalau di gas, belas 16 17. Nah, ini menunjukkan spool bagus ya. Ini hanya faktor karena megangnya dah kurang kuat. 17. Ini kalau di gas di RPM tinggi bakal naik. Sorry, megang agak susah. Kalau di gas lagi mau naik sampai 20-an, mah bising nanti. Nah, sekarang kita ukur yang DC. Kita pilih di sini yang DC nih. Nah, tuh ada kelihatan ya simbol DC. Nah, ini yang massa yang merah untuk positif, terus yang hitam massa. Nah, tuh tegangan keluaran kiproknya yang DC itu cuma 6 atau 7. Nah, waktu digas di RPM tinggi dia nggak mau naik, seharusnya naik itu 12 harusnya naik 12, tapi ini malah turun, drop ya. Lihat, drop ke 5. Seharusnya D itu ke 12 gitu. Jadi ini kiprok lagi bermasalah ya, kiproknya bermasalah.
diameternya nggak tuh 57 tadi dia. Nah, jadi kemungkinan yang sering buat aki tekor itu di kiprok. Jadi sekarang coba kita ganti pakai yang kiprok baru. Kita lihat keluaran tegangan DC nya berapa. Kita duduk gitu. Nah, ini kita cek dengan kiprok baru. Kita ini sudah DC ya. Sekarang kita ukur tegangannya ke ada langsam 7. Kelihatan kan bedanya tadi? Kalau yang tadi kita tarik RPM-nya, kita tarik gasnya, dia malah drop. Kalau ini naik, ini berarti menandakan bagus. Itu berarti menandakan tegangan kiproknya bagus. Nah, kalau kita ukur dari sini, dari keluaran langsung yang ke aki, kalau di gas ini RPM-nya naik. Itu seharusnya bisa 12 ya, cuma karena ininya nggak kuat megangnya. Jadi permasalahannya itu di kiprok itu yang buat aki sering tekor. Tapi sebenarnya kalau di video-video YouTube lain juga banyak yang menjelaskan masalahnya bukan di kiprok, bisa jadi di spool atau bahkan di soket-soket. Ini yang berkarat itu mempengaruhi drop tegangan juga ya. Jadi dia untuk voltase mengecas aki ini kalau bisa lebih bagus itu 13 volt. Keluaran dari kiprok 13 volt itu yang bagusnya. Jadi waktu hidup spool kiprok ini ngecas aki ya, seharusnya seperti itu kerjanya. Itu masalah banyak sebenarnya, bukan di kiprok saja, bisa jadi di soket atau juga di spool. Nah, jadi itu solusi kemungkinan kalau ini masalah di kiprok nih. Tapi kita lihat dulu seminggu ini kira-kira ada masalah lagi enggak nanti. Kalau ada masalah bakal kita review lagi.